Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Malam hari ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang mana di pekan sebelumnya telah kita bahas perang Uhud, dari mulai sebab terjadi peperangan tersebut dan bagaimana awal terjadi peperangan tersebut, dan sempat kita singgung bagaimana akhir dari peperangan. Namun kembali kita review, kita ulang kembali beberapa peristiwa penting dari perang Uhud ini. Perang Uhud sebagaimana namanya terjadi di Gunung Uhud. Kemudian terjadi pada tanggal 15 Syawal. 15 Syawal terjadinya perang Uhud. Dan jadi kurang lebih persis 1 tahun setelah perang Badar. Perang Badar di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah, di tahun ketiganya terjadi perang Uhud di bulan Syawal, di Ramadan baru selesai. Lebaran kalau kita begitu langsung disambut, baru selesai Lebaran, baru selesai puasa Syawal langsung disambut perang gitu, Masya Allah. Perang Uhud, dan ini penyebabnya adalah dendam dari orang-orang Quraisy. Orang Quraisy sudah menyiapkan 3.000 pasukan lengkap dengan perlengkapan mereka semua. Dan Nabi SAW ketika mendengar informasi orang-orang Quraisy keluar dari Mekah, tujuannya adalah membumi hanguskan Madinah. Tujuannya membumi hanguskan Madinah. Jadi bukan membunuh Nabi dan para sahabat atau orang-orang hijrah. Madinah dibumi hanguskan seluruh. Subhanallah, ini luar biasa tujuan mereka. Dengan jumlah 3.000 pasukan. Dan mendengar informasi itu, Nabi SAW bermusyawarah dan memutuskan akhirnya untuk menyambut mereka di Gunung Uhud begitu. Dengan strategi yang disiapkan, diletakkan pemanah di Jabal Rumah, ya, di gunung para pemanah. Jamaah tahu semua ya. Diletakkan di sana 50 orang pemanah, kemudian sisanya berarti 650 orang, karena jumlah umat muslimin ada 1.000 dan 300 dibawa pulang sama Abdullah bin Ubay bin Salul, dibawa pulang sama tokoh munafik. Saya nggak setuju dengan strategi, saya setuju dengan strategi yang awal, yaitu mempertahankan Madinah. Ya, alasan mereka begitu. Akhirnya tersisa 700 orang, 50 pemanah, 650 bersiap menghadapi 3.000 pasukan tersebut. Mereka menyiapkan tempat mengerucut begitu. Jadi 3.000 itu tidak bisa seluruhnya berhadapan dengan Nabi SAW. Mereka harus berhadapan dengan jumlah yang sama dengan jumlah pasukan Nabi SAW. Jadi 3.000 nggak bisa langsung masuk semua. Di antaranya yang nunggu di belakang pasukan Khalid bin Walid dan pasukan Ikrimah. Jadi pasukan Khalid itu dia di belakang, Ikrimah juga di belakang, pasukan berkuda, karena nggak bisa masuk juga karena mengerucut dan melihat celah-celah kemungkinan mereka bisa nyerang. Bisa aja mereka muter, namun ada para pemanah gitu ya. Sekarang sniper gitu, itu kan bahayanya luar biasa. Sniper bisa hitungan menit berapa orang, kalau ahli satu menit berapa orang gitu yang dibunuh sniper 1 menit gitu. Ini juga yang Nabi letakkan 50. Kalau 1 menit 50 berapa ratus gitu yang mati. Itu yang pertimbangan Khalid, makanya dia nggak mau bergegabah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran, wa idh ghadawta min ahlika tabawwa'il mu'minina maq'ida lil qital. Wahai Muhammad, ketika engkau mempersiapkan seluruh umat muslimin untuk pergi ke medan jihad, Allahu sami'un, dan Allah mendengar dan Allah melihat semua itu, dan Allah mengetahuinya. Kemudian Allah ingatkan mereka, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dulu Allah selamatkan, Allah tolong kalian di perang Badar. Wa antum adillah, dan ketika itu kalian semua dalam keadaan yang begitu lemah. Allah katakan, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah karena kalian bersyukur. Kemudian ayat berikutnya,
fattaqullaha la'allakum tashkurun idza hammat ta'ifatani minkum an tafshalu wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Kemudian sampai pada ayat bala intasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrin hadza yumdikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah. Jadi di awal perang Badar Allah janjikan kemenangan buat umat muslimin, yaitu dengan diturunkan 5.000 malaikat. Maka di awal peperangan menang umat muslimin, berhasil merusak pertahanan dari orang-orang kafir Quraisy, rusak pertahanan mereka, masuk ke dalam, sampai disebutkan di riwayat itu udah seluruh diantaranya disebutkan bagaimana mereka meninggalkan perhiasan mereka dan meninggalkan perlengkapan mereka, diantaranya Hindun. Hindun kan ikut di perang Uhud ini. Hindun itu ketinggalan Hindun dan perempuan-perempuan kaya raya Quraisy ikut juga. Kita bilang mereka melantunkan syair-syair semangat dan bawa rebana, buat menyanyikan lagu-lagu semangat. Mereka tinggal itu semua ketika pertahanan hancur, dan semua perhiasan mereka buang semua biar bisa lari dengan cepat begitu. Apa yang terjadi? Mundur mereka semua. Jadi ini yang mundur belum seluruhnya kan, 3.000 orang. Mulai terlihat ghanimah. Maka apa yang terjadi? Hampir 40, berarti 40 dari 40 lebih pemanah turun untuk mengambil ghanimah. Padahal Nabi sudah berpesan jangan turun sebelum Nabi perintahkan turun. Jadi pesanan yang terpenting taat sama pemimpin. Siapapun pemimpin itu, dari mulai tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Kalau tingkat rendah ada RT, ada RW, di keluarga ada ayah, dan di masyarakat, di masjid juga ada. Seperti ketua DKM, seperti dia bilang, sepertinya harus ditaati. Karena kalau nggak ditaati, ada musibah yang menimpa. Jadi penting taat sama pemimpin. Jadi karena masalah itu, akhirnya apa, pertolongan yang memberikan tadi hilang, cabut semua kan. Akhirnya hanya tersisa sebagian, udah diserang dari belakang sama Khalid bin Walid sampai mereka mengatakan, bisa-bisanya mereka meninggalkan bagian belakang kami terbuka. Jadi ketika turun ke bagian belakang ini ngablak gitu, nggak ada perlindungan sama sekali. Bayangin sniper, kalau kita bilang sniper dari atas gedung-gedung udah turun ke bawah, udah nggak ada pertahanan sama sekali. Akhirnya terkepunglah umat muslimin, terpecahlah strategi buyar. Bayangkan ya jemaah, kondisinya seperti apa, Nabi udah mempersiapkan seluruhnya. Di momentum tersebut strategi perencana udah buyar semua udah nggak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya sampai yang kita sebutkan kemarin, sampai mereka orang kafir Quraisy bisa menemukan di mana posisi Nabi Muhammad SAW. Padahal sebelumnya ketika menang tadi itu seperti sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Umar, kemudian Ali. Hamzah itu udah berapa panji. Jadi orang-orang Quraisy kan punya panji bendera. Itu satu panji kurang lebih wallahu alam ada sekian jumlah pasukan sih. Mungkin bisa jadi 50, mungkin bisa jadi 101 panji. Dan Hamzah ini hampir menjatuhkan, yang disebutkan ada 3 yang terlihat, dan 3 itu di pemegang panji itu berhasil dilumpuhkan sama Hamzah sendiri. Umar nanti beda lagi, Ali beda lagi. Kehebatan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau panji-panji udah berjatuhan, kelihatan berarti berapa jumlah yang kira-kira sudah tumbang itu, kelihatan ngitungnya dari sini. Terlihat sudah banyak panji yang tumbang, akhirnya mereka semua ketakutan. Namun ketika terlihat ternyata umat muslim yang terkepung dari belakang, ada Khalid bin Walid, mereka semangat orang-orang kafir Quraisy kembali. Akhirnya mereka yang dari belakang dan dari depan berhasil menemukan posisi Nabi SAW. Di antara kita sebutkan ada orang yang berhasil
melempar batu ke wajah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika pertahanan kacau tersebut. Orang tersebut disebutkan namanya Utbah bin Abu Waqqas, namanya Utbah. Dia melempar batu kena bibir dan gigi seri Nabi, retak, dia bilang retak gitu. Itu nggak gimana ya jamaah? Berarti dilempar batu, ya jelas batunya nggak kecil, pasti batunya gede. Berarti kan ini robek, harusnya kalau gigi retak berarti bibir robek yang harusnya dijahit, dan darahnya pasti nggak sedikit. Lihat, satu lagi. Kemudian ada sebut, nah yang lebih dahsyat lagi yang Nabi terima adalah di area wajah Nabi SAW. Di bibir tadi Uqbah itu melempar batu kena Nabi. Kemudian Abdullah bin Syihab, namanya orang kafir Quraisy, dia berhasil memukul kening Nabi Muhammad SAW, arti area sini. Jadi Nabi juga pakai apa namanya, kita bilang helm ya, pelindung kepala. Kemudian yang paling parah yang kita bilang kemarin namanya Ibnu Qami'ah, jawaranya Quraisy, itu mukul pipi atas Nabi SAW sampai besinya ini masuk ke dalam wajah Nabi, saking kencangnya sampai besinya masuk ke dalam sini. Nanti setelah perang sahabat Tolha narik keluar besi tersebut dari wajah Nabi, saking kencangnya dipukul. Subhanallah. Dan kita sebutkan kemarin ketika Nabi terkepung, dan Nabi ketika itu sama 7 orang Ansor, orang dikepung, nggak kebayang jumlah yang ngepung Nabi gitu, dari lemparan batu, lemparan panah, sampai Nabi mengatakan, siapa yang siap mengorbankan nyawanya? Satu persatu dari sahabat tersebut mengorbankan nyawanya. Istilahnya ulur waktu, nunggu biar sahabat yang lain datang. Satu persatu dari 7 orang tersebut mengorbankan nyawa, satu persatu, karena mau ulur waktu, nunggu pasukan dari yang lain ini mendekat. Satu orang, 2 orang, sampai yang ketiga namanya Ziyad, orang Ansor. Dia sampai ketika dia yang terakhir, dia bertahan paling lama, sampai ketika dia tumbang, pas di waktu yang sama sahabat dari Muhajir dan Ansor yang lain itu mencapai Nabi dan melindungi Nabi SAW. Dan Ziyad ini meninggal jatuh kepalanya di paha Nabi SAW. Semua yang Nabi janjikan dulu, 7 orang Ansor tersebut meninggal persis di hadapan wajah Nabi Muhammad SAW. Itu 7 orang pengorbanan mereka. Sampai kita sebutkan kemarin, sampai seorang wanita yang Nabi Umar juga mengorbankan tubuhnya itu melindungi Nabi dari sayatan pedang dan panah dari Nabi SAW. Dan Nabi kita juga nggak diem aja, kita sebutin kemarin kan, ini awam gitu. Makanya Nabi sampai berapa orang tadi, dari mulai Utbah, kemudian Abdullah bin Syihab, kemudian Ibnu Qami'ah, sampai ada satu lagi Abu Amir. Ini dia berhasil, dia bikin jebakan sampai Nabi kecebur, terperosok ke dalam lubang yang dibuat. Jadi begitu awam mereka buat melawan baginda kita Nabi Muhammad SAW.